Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Aurora. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama, tempat, karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Tapi sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia dan dilancarkan rezekinya. Habib Bahar dan Habib Rizik adalah dua sosok yang dulu menjadi sorotan utama. Nama mereka seolah menjadi simbol kepemimpinan spiritual yang tak tergantikan. Setiap ceramah mereka selalu dipenuhi ribuan jemaah yang dengan setia datang, berharap mendapatkan pencerahan dan ketenangan. Setiap kata yang mereka ucapkan menjadi pedoman, setiap nasihat diikuti dengan penuh hormat. Wajah-wajah khusyuk terlihat di setiap majelis yang mereka hadiri, menciptakan suasana sakral yang sulit tergantikan. Namun, di balik kejayaan tersebut, seiring waktu mulai muncul berbagai tantangan. Kontroversi kecil demi kecil mulai menghantui mereka. Pendapat yang tajam, pernyataan keras, dan kritik pedas mulai menimbulkan gesekan dengan banyak kalangan. Media sosial mulai menjadi medan baru di mana setiap kata bisa dengan cepat disalahpahami atau diserang. Nama besar mereka tak lagi sebegitu sakral di dunia digital. Kepercayaan masyarakat yang dulu penuh, kini mulai goyah. Ceramah yang dahulu menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi, mulai menimbulkan perdebatan yang sengit. Para jemaah yang dulu setia kini mulai mempertanyakan nilai-nilai yang mereka bawa. Ada yang merasa bahwa keduanya semakin menjauh dari pesan awal, membawa retorika yang lebih tajam dan, terkadang, memicu polemik yang sulit dikendalikan. Habib Bahar dan Habib Rizik mencoba bertahan dengan berbagai cara. Mereka tetap tampil dalam setiap kesempatan, meski porsi hadirin semakin berkurang. Namun, semakin keras mereka berusaha, semakin sulit pula untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang pernah mereka miliki. Kritik dan hujatan mulai menghiasi setiap unggahan mereka di media sosial, membuat narasi ceramah semakin terbebani dengan tekanan opini publik. Sebagai dua tokoh besar, keduanya menghadapi dilema yang sulit, mempertahankan identitas atau meredakan kontroversi demi menyelamatkan citra mereka. Mereka yang dulu dipandang sebagai panutan kini mulai disorot lebih tajam. Setiap langkah dan ucapannya menjadi sorotan yang menciptakan jarak antara mereka dan pengikut setia. Kontroversi semakin meluas, mempengaruhi keduanya secara emosional. Terkadang mereka merasa bimbang, mengapa para pendukung yang dulu begitu setia kini menjauh tanpa jejak. Media yang dulunya menjadi pendukung mereka, kini menjadi penyebar opini yang semakin menajamkan sikap permusuhan. Setiap ceramah yang dihadiri sekarang terasa sepi, hanya menyisakan kenangan masa lalu yang gemilang. Habib Bahar dan Habib Rizik mulai merasa kehilangan arah. Popularitas yang dahulu membawakan kebesaran kini berbalik menjadi beban yang sulit dipikul. Mereka yang pernah menjadi pemimpin spiritual dihujani dengan tudingan, serangan, dan penghinaan. Inilah fase baru dalam perjalanan mereka, fase di mana kejayaan mulai tergeser oleh perpecahan dan kontroversi yang semakin sulit dikendalikan. Namun, di balik itu semua, ada perasaan pahit yang mendalam. Setiap gelombang kritik mengingatkan mereka pada janji yang pernah dipegang kuat, menjaga keseimbangan antara kebenaran dan kasih sayang. Tapi kini, suara-suara hujatan yang lebih kuat menguasai ruang publik, meninggalkan sedikit ruang untuk refleksi dan pemulihan. Bagi Habib Bahar dan Habib Rizik, masa kejayaan telah berlalu. Kini, mereka berdiri di persimpangan jalan yang penuh keraguan, menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks dan sulit untuk ditaklukkan. Riuh suasana di media sosial berubah drastis ketika sebuah video ceramah dari Habib Bahar mulai viral. Dalam video itu, Habib Bahar, yang dikenal dengan gaya bicaranya yang lantang dan kontroversial, melontarkan kritik keras terhadap Deddy Mulyadi. Namun, yang membuat video tersebut menjadi pembicaraan panas bukan sekadar kritiknya, melainkan kata-kata kasar dan penghinaan yang ia lontarkan.
Potongan ceramah itu tersebar di berbagai platform, memicu reaksi luas di seluruh Jawa Barat. Warga Purwakarta, yang melihat Dedi sebagai simbol kebanggaan daerah mereka, merasa harga dirinya diinjak-injak. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mengenal Dedi dengan baik berbicara seperti itu? Ujar seorang warga dengan nada penuh emosi. Amarah mereka tak hanya mencuat di dunia maya, tetapi juga di kehidupan nyata. Diskusi di warung kopi, masjid, hingga balai desa dipenuhi oleh rasa kecewa dan marah atas ucapan Habib Bahar. Di tempat lain, pendukung Dedi Mulyadi berbondong-bondong menyuarakan pembelaan mereka. Mereka memposting foto-foto Dedi bersama rakyat kecil, disertai narasi tentang kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Kami memilih Dedi bukan karena janji, tetapi karena ia sudah membuktikan dirinya sebelum menjabat, tulis seorang netizen. Namun, perdebatan semakin panas ketika pengikut Habib Bahar ikut membela ceramah itu, menyebut bahwa ucapan tersebut adalah bagian dari kebebasan berbicara. Gelombang kemarahan kian meluas. Di Purwakarta, sekelompok pemuda mulai bergerak, menggelar diskusi terbuka untuk merespons penghinaan tersebut. Mereka bukan hanya marah, tetapi juga merasa bahwa kehormatan daerah mereka dipertaruhkan. Ini bukan hanya soal Dedi Mulyadi. Ini soal bagaimana orang luar merendahkan kami sebagai warga Jawa Barat, seru seorang peserta diskusi. Sementara itu, Dedi Mulyadi memilih untuk tetap tenang. Ia menolak memberikan komentar ketika diminta wartawan. Biar rakyat yang menilai, ucapnya singkat. Namun, di dalam dirinya, ia tahu bahwa masalah ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Ia memahami bahwa kata-kata, meski sederhana, memiliki kekuatan untuk menyulut konflik yang lebih besar. Di sisi lain, pihak Habib Bahar justru tampak semakin provokatif. Dalam ceramah-ceramah berikutnya, ia menyebut bahwa reaksi masyarakat terhadap ucapannya adalah bukti bahwa mereka terlalu sensitif. Kalau benar pemimpin itu kuat, kenapa perlu pembelaan berlebihan? Ucapnya dalam satu kesempatan yang kembali menyulut emosi warga. Puncak ketegangan terjadi ketika kabar beredar bahwa Habib Bahar akan mengadakan ceramah di Purwakarta. Bagi warga setempat, ini seperti menabur garam di luka yang belum sembuh. Mereka mulai merencanakan aksi penolakan. Beberapa tokoh masyarakat mencoba meredam amarah, tetapi suara-suara yang menyerukan perlawanan jauh lebih dominan. Ketegangan ini tidak hanya dirasakan oleh warga biasa, tetapi juga pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Aparat mulai bersiap untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kita harus pastikan ini tidak berkembang menjadi konflik fisik, kata seorang pejabat daerah dengan nada tegas. Namun, melihat gelombang emosi yang begitu besar, mereka tahu bahwa tugas ini tidak akan mudah. Dedi, di tengah semua ini, mengundang beberapa tokoh masyarakat ke rumahnya. Ia berbicara dengan nada yang penuh ketenangan, meminta mereka untuk mengutamakan dialog daripada konfrontasi. Kemarahan hanya akan memperkeruh keadaan. Kita harus tunjukkan bahwa Purwakarta adalah daerah yang damai, meskipun kita tidak setuju dengan apa yang dikatakan orang lain, ujarnya. Namun, di luar sana, suasana semakin sulit dikendalikan. Warga yang merasa terhina bersikeras untuk tidak membiarkan Habib Bahar memasuki wilayah mereka. Ancaman-ancaman mulai terdengar, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Di tengah ketegangan ini, bayang-bayang konflik yang lebih besar tampak semakin nyata, membawa Jawa Barat ke ambang krisis sosial yang tidak diinginkan. Jagat media sosial Jawa Barat memanas. Potongan video ceramah Habib Bahar terus menyebar, dan komentar dari warganet membanjiri setiap unggahan yang terkait. Di Twitter, tagar hormat untuk Dedi dan boikot Habib Bahar menjadi trending dalam waktu singkat. Warga Jawa Barat yang selama ini mengidolakan Dedi Mulyadi mengungkapkan kekecewaan dan kemarahan mereka secara terbuka. Dia menghina pemimpin kami, berarti dia menghina kami juga, tulis seorang netizen, disambut ribuan suka dan komentar dukungan. Namun, di sisi lain, pendukung Habib Bahar pun tidak tinggal diam. Mereka menyebut bahwa ceramah tersebut adalah bagian dari kebebasan berpendapat.
Setiap orang berhak menyampaikan kritik, ini bukan penghinaan, tapi kebenaran, balas seorang pengikut Habib Bahar. Perdebatan panas pun tak terelakkan. Dari argumen berbasis fakta, komentar-komentar itu berubah menjadi adu emosi yang penuh hinaan dan ancaman. Grup-grup diskusi online menjadi medan perang. Di forum-forum komunitas, warganet mulai menggali latar belakang kedua tokoh, mencari bukti untuk memperkuat pendapat masing-masing. Beberapa pihak bahkan memotong video ceramah untuk memanipulasi konteks, memperkeruh situasi. Lihat, dia menghina seluruh Jawa Barat, teriak salah satu unggahan. Potongan video itu kembali viral, meski tidak sepenuhnya akurat. Situasi ini mulai merembet ke dunia nyata. Diskusi di media sosial memicu perdebatan di warung kopi, sekolah, bahkan di lingkungan kerja. Warga yang awalnya tidak peduli mulai terlibat, memilih sisi mana yang mereka dukung. Di beberapa tempat, adu argumen berujung pada pertengkaran. Sebuah kafe di Bandung bahkan harus menutup lebih awal karena pengunjungnya terlibat cekcok terkait isu ini. Beberapa tokoh masyarakat mencoba meredam suasana dengan pernyataan damai. Kita harus bijak menyikapi masalah ini. Jangan biarkan perbedaan pendapat menghancurkan persatuan kita, kata seorang ulama terkenal dalam video pendek yang diunggah ke Instagram. Namun, pesan-pesan perdamaian itu tenggelam di tengah derasnya arus komentar penuh emosi dan provokasi. Pihak pemerintah daerah pun mulai khawatir. Mereka mengadakan rapat darurat untuk memantau situasi. Gejolak ini bukan lagi sekadar masalah pribadi antara Habib Bahar dan Deddy Mulyadi. Ini sudah menyentuh emosi masyarakat luas, ujar salah satu pejabat senior. Aparat keamanan mulai disiagakan untuk mengantisipasi kemungkinan konflik yang lebih besar. Sementara itu, Deddy Mulyadi tetap memilih diam. Sikapnya ini justru menuai simpati dari banyak orang. Pak Deddy benar-benar pemimpin sejati. Dia tidak terpancing emosi meskipun sudah dihina, ujar seorang warga Purwakarta dalam wawancara televisi. Sikap tenang Deddy kontras dengan hiruk-pikuk warganet, membuatnya semakin dihormati oleh banyak pihak. Namun, tidak semua orang bisa menahan diri seperti Deddy. Di beberapa daerah, kelompok pemuda mulai mengorganisir aksi nyata. Mereka menyerukan boikot terhadap ceramah Habib Bahar, bahkan ada yang merencanakan demonstrasi di depan tempat-tempat yang direncanakan menjadi lokasi ceramah. Dia harus tahu bahwa kata-katanya punya konsekuensi, ujar seorang ketua komunitas pemuda di Garut. Di tengah semua ini, video-video baru dari Habib Bahar terus muncul. Alih-alih meredakan situasi, ia justru semakin provokatif. Dalam salah satu ceramah terbarunya, ia menyebut para pengikut Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang tidak kuat menerima kritik. Pernyataan ini kembali menyulut gelombang kemarahan, membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Bab ini berakhir dengan suasana tegang yang menyelimuti seluruh Jawa Barat. Media sosial bukan lagi sekadar ruang diskusi, tetapi medan perang opini yang memecah belah masyarakat. Konflik yang dimulai dari kata-kata kini menjalar ke kehidupan sehari-hari, membawa Jawa Barat ke ambang perpecahan yang lebih nyata. Kabar bahwa Habib Bahar akan menggelar ceramah di Purwakarta menyebar seperti api di tengah kemarau. Berita itu segera menjadi topik utama di seluruh wilayah. Bagi warga Purwakarta, ini bukan sekadar ceramah, melainkan sebuah tantangan langsung terhadap kehormatan mereka. Dia berani datang ke sini setelah menghina pemimpin kami? Itu sama saja mencari masalah, ujar seorang tokoh pemuda setempat dengan nada penuh emosi. Sejak pagi, suasana di Purwakarta berubah. Warga mulai berkumpul di alun-alun, membahas langkah yang harus diambil. Beberapa orang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kehadiran Habib Bahar. Kami tidak akan diam. Ini adalah tanah kami, dan kami tidak akan membiarkan siapapun menghina harga diri kami, ucap seorang ibu sambil memegang erat bendera kecil bergambar wajah Deddy Mulyadi. Ketegangan kian meningkat ketika video pengumuman ceramah itu viral di media sosial. Dalam video tersebut, Habib Bahar menyatakan akan tetap datang,
meskipun tahu ada penolakan dari masyarakat. Pernyataan itu semakin menyulut amarah. Dia pikir dia siapa? Kita tidak akan biarkan dia menginjakkan kaki di sini, seru seorang pria di sebuah forum warga. Di sisi lain, tokoh masyarakat dan aparat keamanan mencoba meredam situasi. Mereka mendatangi warga untuk mengimbau agar tidak melakukan tindakan anarkis. Namun, emosi massa sudah sulit dibendung. Kita sudah terlalu sering diam. Kali ini, kita harus bersikap tegas, kata seorang pemuda, diikuti sorak-sorai persetujuan dari kerumunan. Sementara itu, Dedi Mulyadi mendengar kabar ini dengan hati yang berat. Ia tahu bahwa warganya bertindak atas dasar cinta dan loyalitas kepadanya, tetapi ia khawatir situasi ini akan berkembang menjadi konflik fisik. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan beberapa tokoh daerah, ia berkata, saya menghargai keberanian mereka, tapi kita harus ingat bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Di tengah situasi ini, beberapa kelompok pemuda mulai membuat rencana untuk mencegah kedatangan Habib Bahar secara langsung. Mereka merancang blokade di jalan-jalan utama menuju Purwakarta. Kita akan berjaga di pintu masuk kota. Kalau dia nekat datang, kita yang akan menghadangnya, ucap salah satu koordinator aksi. Rencana ini menyebar cepat melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Polisi mulai bersiap untuk menghadapi potensi bentrokan. Mereka mengerahkan personel tambahan ke Purwakarta, mencoba memastikan bahwa situasi tetap terkendali. Namun, ketegangan antara warga dan aparat pun mulai terasa. Beberapa warga menganggap polisi tidak berpihak kepada mereka, melainkan kepada Habib Bahar. Kalau polisi tidak bisa melindungi kehormatan kami akan melakukannya sendiri, kata seorang warga dengan nada penuh amarah. Habib Bahar, di sisi lain, tampak tak gentar. Dalam sebuah wawancara singkat yang diunggah di media sosial, ia menegaskan bahwa ceramahnya tetap akan berlangsung. Saya tidak takut pada ancaman. Saya akan datang untuk menyampaikan kebenaran, ujarnya dengan nada tegas. Pernyataan itu semakin memanaskan suasana, membuat warga Purwakarta merasa semakin terprovokasi. Malam sebelum hari ceramah, suasana di Purwakarta mencekam. Jalan-jalan utama dipenuhi warga yang berjaga. Spanduk penolakan dipasang di sepanjang jalan, sementara suara lantunan doa terdengar dari masjid-masjid. Warga bersiap untuk segala kemungkinan. Namun, di balik kesiapan itu, ada ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Semoga ini tidak berakhir buruk, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. Ketika fajar menyingsing, Purwakarta bersiap menyambut hari yang penuh ketegangan. Semua mata tertuju pada apa yang akan terjadi. Kedatangan Habib Bahar kini menjadi ujian besar, bukan hanya bagi warga, tetapi juga bagi Dedi Mulyadi yang harus menjaga nama baik dan kedamaian daerah yang ia cintai. Bab ini berakhir dengan bayangan bus rombongan Habib Bahar yang mendekati perbatasan Purwakarta, sementara massa sudah siap menunggu di depan. Hari yang dinanti tiba, tetapi bukan dengan kedamaian. Sejak pagi buta, warga Purwakarta sudah memadati jalan-jalan utama dengan wajah tegang. Mereka membawa spanduk bertuliskan penolakan keras terhadap ceramah Habib Bahar. Habib Bahar tidak diterima di tanah Pasundan, dan "Jangan hina pemimpin kami" terpampang di setiap sudut kota. Suara riuh dari kerumunan bercampur dengan bunyi megafon yang menyuarakan tuntutan warga. Emosi warga mencapai puncaknya ketika kabar beredar bahwa Habib Bahar sudah mendekati perbatasan Purwakarta. Jalan menuju lokasi ceramah diblokir massa. Mereka mendirikan barikade dari bambu, kursi, dan kendaraan. Pemuda-pemuda terlihat berjaga di setiap sudut, memeriksa kendaraan yang lewat. Dia tidak akan masuk ke sini, apapun yang terjadi, ucap seorang pemimpin aksi dengan nada penuh keyakinan. Di sisi lain, polisi dan aparat keamanan berusaha menenangkan massa. Kami di sini untuk memastikan semuanya berjalan damai, kata seorang perwira polisi melalui pengeras suara. Namun, pernyataan itu hanya membuat warga semakin curiga. Damai?
Lalu kenapa kalian izinkan dia datang ke sini? Ibalas salah seorang warga, diikuti teriakan setuju dari kerumunan. Hubungan antara warga dan aparat semakin tegang. Dedi Mulyadi, yang memantau situasi dari kediamannya, merasa hatinya tercabik. Ia tahu warga bertindak atas dasar cinta dan loyalitas kepadanya, tetapi ia juga menyadari bahaya dari kemarahan yang tidak terkendali. Mereka hanya ingin membela kehormatan, tapi emosi ini bisa membawa kita ke jurang perpecahan, gumamnya. Ia memanggil beberapa tokoh masyarakat untuk mencari cara meredakan situasi. Namun, setiap upaya untuk menenangkan warga berakhir dengan kebuntuan. Tokoh-tokoh masyarakat yang mencoba berbicara kepada massa justru mendapat penolakan. Ini bukan saatnya bicara lembut. Harga diri kami sudah diinjak-injak, ujar seorang pemuda dengan mata yang berkaca-kaca. Amarah yang membara di hati warga membuat mereka sulit mendengar kata-kata bijak. Sementara itu, di media sosial, situasi semakin memanas. Pendukung Habib Bahar menyebut aksi warga Purwakarta sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak menghormati kebebasan berceramah. Di sisi lain, warga Jawa Barat yang mendukung Dedi Mulyadi terus menyerukan solidaritas, bahkan mengajak daerah lain untuk bergabung dalam aksi penolakan. Media nasional pun mulai meliput, menambah sorotan pada situasi yang semakin genting. Ketika rombongan Habib Bahar akhirnya mendekati Purwakarta, ketegangan mencapai puncaknya. Massa yang sudah menunggu di perbatasan mulai berteriak, memblokir jalan dengan tubuh mereka sendiri. Polisi mencoba membuat jalur agar rombongan bisa lewat, tetapi warga tidak mundur. Kalau dia tetap masuk, kami tidak akan bertanggung jawab atas apa yang terjadi, teriak seseorang dari kerumunan. Dedi Mulyadi memutuskan untuk turun tangan langsung. Ia menghubungi pihak aparat dan meminta mereka untuk sementara menghentikan rombongan Habib Bahar. Beri saya waktu. Saya akan bicara kepada warga, katanya dengan nada tegas. Dalam perjalanan ke lokasi massa, Dedi merasa hatinya berat. Ia tidak ingin warganya kehilangan kehormatan, tetapi ia juga tidak ingin konflik ini meluas. Ketika Dedi tiba, kerumunan langsung hening. Sosoknya yang dihormati membuat semua orang menghentikan aksi sejenak. Dengan suara yang tenang tetapi tegas, ia berkata, "Ya, saya mengerti rasa marah kalian. Saya tahu kalian ingin membela saya, tetapi ini bukan caranya. Jangan biarkan kehormatan kita ternoda oleh tindakan yang tidak terpuji." Kata-katanya menusuk hati banyak orang, tetapi tidak semua mau mendengarkan. Namun, suasana tetap panas. Beberapa kelompok pemuda bersikeras untuk tetap menolak kedatangan Habib Bahar, bahkan jika itu berarti bentrok dengan aparat. Di ujung kota, rombongan Habib Bahar berhenti, menunggu keputusan akhir. Bab ini berakhir dengan gambaran Purwakarta yang berada di ujung ledakan konflik, menunggu tindakan selanjutnya yang akan menentukan segalanya. Dedi Mulyadi segera mengadakan pertemuan darurat di sebuah gedung serbaguna di Purwakarta. Tokoh masyarakat, ulama, dan pihak keamanan menghadiri rapat tersebut untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil dalam meredakan situasi yang semakin memanas. Wajah-wajah penuh kekhawatiran tampak di antara peserta, namun Dedi menegaskan bahwa kekerasan bukanlah solusi. Situasi ini harus kita selesaikan dengan kepala dingin, kata Dedi dengan tegas. Tidak ada yang ingin memperbesar konflik, tetapi kita juga tidak bisa diam melihat kehormatan kita dilecehkan. Suaranya mengalir penuh keprihatinan, namun tetap mantap. Ia meminta semua pihak untuk mengedepankan dialog dan menghindari kekerasan. Para tokoh masyarakat dan ulama yang hadir mengangguk setuju. Mereka sepakat bahwa langkah awal adalah meredam emosi dengan komunikasi yang terbuka. Beberapa ulama memberikan pandangan bahwa kedamaian harus kembali dipupuk dengan mempererat silaturahmi antar warga. Dedi Mulyadi kemudian memutuskan untuk turun langsung ke lapangan saat ceramah Habib Bahar diadakan. Saya akan hadir di lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali, tegasnya. Jika ada ketegangan, kita harus berusaha mencegahnya dengan segala cara, tanpa melibatkan kekerasan.
Tim keamanan yang ditugaskan untuk mengamankan lokasi ceramah bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Namun, semua pihak berharap bahwa langkah preventif yang diambil oleh Dedi dapat menghindari konfrontasi. Kami percaya dengan kepemimpinan Pak Dedi, ujar salah satu perwira polisi yang hadir dalam pertemuan tersebut. Dedi mengingatkan pentingnya rasa hormat kepada sesama. Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, tetapi kita juga harus menghormati perasaan orang lain, katanya dengan penuh kesadaran. Jangan sampai kesalahpahaman memperkeruh suasana. Meski suasana di dalam pertemuan tersebut terkendali, suasana di luar gedung mulai terasa tegang. Warga yang tidak dapat ikut dalam pertemuan merasa perlu menyuarakan pendapat mereka dengan cara lain. Beberapa kelompok mulai berkumpul di sekitar lokasi ceramah, menunggu momen untuk menyuarakan protes mereka. Namun, langkah Dedi yang tegas memberikan rasa aman di antara peserta rapat. Ia terus mengawasi situasi, memastikan bahwa segala keputusan yang diambil berjalan dengan baik. Saya ingin Purwakarta tetap menjadi contoh damai bagi daerah lain, ucap Dedi dengan semangat. Di antara ketegangan yang meningkat di luar, Dedi terus mengedepankan komunikasi damai. Jangan biarkan kebencian menghancurkan persatuan kita, ujarnya. Mari kita buktikan bahwa kita bisa lebih besar dari sekadar perbedaan pendapat. Bab ini berakhir dengan Dedi Mulyadi yang siap menghadapi tantangan di lapangan, berharap dapat mengubah situasi yang memanas menjadi momentum bagi rekonsiliasi dan kedamaian. Pada hari ceramah yang telah diumumkan sebelumnya, ribuan warga berkumpul di pintu masuk Purwakarta, siap menghadang kedatangan Habib Bahar. Jalan-jalan utama dipenuhi dengan bendera dan spanduk berisi protes, menggambarkan ketegangan yang semakin memuncak. Di tengah hiruk-pikuk massa, suara-suara lantang mulai terdengar menyerukan penolakan keras terhadap Habib Bahar. Dedi Mulyadi tiba di lokasi dengan pengawalan ketat dari polisi dan tim keamanan. Ia berusaha menenangkan suasana yang semakin gaduh. Kita harus menjaga kedamaian, bukan memperbesar konflik, katanya kepada para petugas dan warga yang hadir. Namun, emosi warga sulit dibendung. Mereka merasa bahwa penghinaan terhadap Dedi adalah sebuah bentuk pelecehan yang tidak bisa diterima. Ketegangan memuncak saat rombongan Habib Bahar tiba di gerbang utama Purwakarta. Massa yang telah menunggu sejak pagi mulai meneriakkan protes keras. Dedi, kami tidak bisa dihina, seru mereka bersamaan, suaranya bergema di seluruh kawasan. Beberapa warga bahkan mencoba merangsek ke depan barikade, berusaha mendekati rombongan Habib Bahar. Polisi dengan sigap membentuk barikade, berusaha menghalau massa yang semakin agresif. Jangan sampai ada bentrokan fisik, teriak seorang perwira polisi, berusaha menjaga jarak aman. Namun, situasi tetap memanas. Warga yang marah terus menyerukan tuntutan mereka, berhadapan langsung dengan aparat yang menjaga ketat. Dedi Mulyadi berdiri di dekat barikade, menyaksikan ketegangan yang terjadi. Ia mencoba memberikan sinyal kepada para pendukungnya untuk tetap tenang. Kita tidak ingin ada yang terluka. Mari kita hargai perjuangan kita dengan cara damai, ucapnya dengan penuh wibawa. Namun, suaranya terhimpit oleh teriakan massa yang tak kunjung reda. Massa semakin beringas, beberapa dari mereka mulai melemparkan benda-benda kecil ke arah barikade. Polisi menambahkan perlindungan dengan tameng dan peralatan anti huru-hara. Kami akan menjaga keamanan dengan segala cara, tegas seorang perwira kepada Dedi. Di tengah hiruk-pikuk, Habib Bahar tetap tenang di dalam kendaraan yang dibawanya. Ia menolak untuk keluar, lebih memilih untuk berbicara dari dalam kendaraan yang dilindungi oleh pengawal. Namun, meski dari dalam mobil, suaranya masih bisa didengar oleh massa yang berteriak di luar. Warga terus mengepung lokasi ceramah, tidak menyerah begitu saja. Mereka menuntut agar Habib Bahar memberikan klarifikasi langsung. Dedi Mulyadi berulang kali mencoba menenangkan situasi, tetapi emosi massa yang sudah meluap membuat kesabaran semakin tipis. Bab ini berakhir dengan ketegangan yang masih mengintai di Purwakarta, sementara kedua pihak tetap bertahan dalam posisinya masing-masing, menunggu saat yang tepat untuk berdamai atau berkonfrontasi lebih lanjut.
Dedi Mulyadi tiba di lokasi dengan pengawalan ketat, menembus kerumunan yang masih berteriak. Suasana tegang menyelimuti area ceramah, namun Dedi tetap menjaga ketenangan. Ia berjalan dengan penuh keyakinan, meski emosi warga masih meluap. Tanpa ragu, ia meminta warga untuk mendengarkannya. Kami semua di sini ingin berdialog, bukan berkonflik, katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Di tengah kerumunan yang gaduh, Habib Bahar terlihat keluar dari kendaraan pengawalnya. Meskipun dia enggan tampil di tengah masa yang penuh amarah, Dedi terus mendorong agar dialog tetap berlangsung. Kita butuh kejujuran dan ketenangan untuk menyelesaikan ini, ucap Dedi. Habib Bahar akhirnya setuju untuk berdialog. Saya ingin berbicara secara langsung dengan Pak Dedi dan masyarakat Jawa Barat, katanya dengan suara yang masih terdengar sedikit tegang. Ia berdiri di sebelah Dedi di atas panggung sederhana, di bawah rintik hujan yang semakin memperkuat suasana refleksi. Dialog dimulai dengan suasana yang penuh emosi. Warga terus berteriak dari bawah panggung, menyuarakan ketidakpuasan mereka. Dedi, dengan tenang, mengarahkan massa agar memberikan kesempatan kepada Habib Bahar untuk berbicara. Biarkan dia mengutarakan maksudnya, Dedi berkata sambil mengangkat tangan untuk menenangkan massa. Dalam kesempatan itu, Habib Bahar mengakui bahwa kata-katanya sebelumnya mungkin telah menyinggung banyak pihak. Saya tidak ingin melukai hati siapapun. Jika kata-kata saya menyakiti, saya minta maaf, katanya dengan suara yang lebih lembut, meski masih terdengar tegang. Suasana di bawah panggung menjadi lebih hening sejenak. Warga yang sebelumnya marah mulai merespons dengan bisik-bisik. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kehilafan, lanjut Habib Bahar. Saya ingin memperbaiki kesalahan saya dengan meminta maaf kepada Pak Dedi dan masyarakat. Dedi Mulyadi merespons dengan sikap terbuka. Permintaan maaf ini penting, dan kita harus menghargainya. Tapi, kita juga harus melihatnya sebagai langkah awal menuju penyembuhan, katanya sambil mengangguk ke arah massa yang mulai mendengar dengan lebih tenang. Dalam dialog yang berlangsung, Dedi mengingatkan bahwa tidak ada yang ingin memperpanjang konflik lebih jauh. Perbedaan adalah hal yang manusiawi, tetapi mari kita cari titik temu yang membawa kedamaian, katanya dengan penuh pengertian. Habib Bahar mengangguk setuju, merasa berat hati tetapi sadar bahwa langkah ini adalah yang terbaik. Saya berharap masyarakat Jawa Barat bisa menerima permintaan maaf saya dan kita bersama-sama melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Bab ini berakhir dengan suasana yang jauh lebih tenang. Dedi dan Habib Bahar berdiri berdampingan di tengah kerumunan yang lebih kondusif. Dialog di tengah ketegangan ini menjadi simbol awal untuk rekonsiliasi, mengisyaratkan bahwa kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan konflik yang pernah ada. Setelah Habib Bahar meminta maaf, Dedi Mulyadi berdiri di depan massa yang masih tersentak. Wajah-wajah penuh harap menatapnya, menunggu sikap yang akan diambil. Dengan suara lembut, namun penuh wibawa, Dedi memulai pidatonya. Kita tidak bisa terus berlarut-larut dalam perpecahan, katanya dengan tenang. Perbedaan pendapat boleh ada, tetapi persatuan adalah segalanya. Massa yang sebelumnya marah mulai mendengarkan dengan seksama. Beberapa menyeka air mata, sementara yang lain mengangguk dalam diam. Dedi melanjutkan, kita semua adalah bagian dari keluarga besar Jawa Barat. Jangan biarkan kesalahpahaman menghambat kemajuan kita. Ia kemudian mengangkat tangan untuk menenangkan emosi yang mulai mereda. Saya memaafkan Habib Bahar, karena tidak ada gunanya melanjutkan permusuhan. Mari kita berhenti di sini dan melangkah bersama menuju masa depan yang damai, tegas Dedi. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi hening. Warga mulai memahami bahwa perdamaian adalah jalan yang harus diambil. Banyak yang mulai melangkah mundur dari barisan protes, dengan senyuman yang perlahan muncul di wajah mereka. Dedi mengingatkan bahwa momen ini bukan hanya soal pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. Keputusan ini adalah untuk menjaga keharmonisan kita sebagai sebuah komunitas, katanya.
Mari kita buktikan bahwa kita mampu bersatu dalam keberagaman. Habib Bahar terlihat terharu dengan sikap Dedi yang penuh pengertian. Ia merasakan beban yang berkurang, menyadari bahwa permintaan maafnya diterima dengan tulus. Saya akan lebih berhati-hati dalam setiap perkataan saya, ujarnya dengan suara yang bergetar. Momen pengampunan itu menjadi simbol keadilan dan perdamaian yang mendalam. Banyak yang menganggapnya sebagai langkah bersejarah bagi Jawa Barat, di mana rekonsiliasi akhirnya menggantikan konflik. Dedi Mulyadi menyemangati warga untuk terus memperkuat ikatan antar sesama. Kita memiliki masa depan yang cerah jika kita saling mendukung dan memahami, ujarnya dengan penuh keyakinan. Mari kita bangun Jawa Barat bersama, dengan semangat kebersamaan. Bab ini menutup kisah panjang dari ketegangan yang akhirnya berakhir dengan kedamaian. Momen pengampunan menjadi jejak nyata bahwa konflik dapat diselesaikan dengan cara yang penuh rasa hormat dan cinta kasih. Setelah momen pengampunan, ketegangan di Purwakarta mulai mereda. Warga kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Suasana yang sebelumnya gaduh kini digantikan oleh perdamaian. Konflik yang terjadi telah meninggalkan pelajaran berharga bagi masyarakat. Dedi Mulyadi, yang tampil sebagai figur pemimpin yang bijaksana, semakin dihormati oleh masyarakat Jawa Barat. Kepemimpinannya tidak hanya diuji oleh hasil pemilu, tetapi juga oleh bagaimana ia mampu merangkul komunitas dalam situasi yang sulit. Warga melihat keteguhan dan sikap toleransi Dedi sebagai teladan yang patut diikuti. Habib Bahar, di sisi lain, menyadari pentingnya mengendalikan ucapan dalam ruang publik. Ia telah mendapatkan pelajaran yang mendalam untuk lebih berhati-hati dalam berbicara di depan umum. Setelah permintaan maaf yang tulus diterima, ia berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial. Keadaan di Purwakarta kembali normal. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi dengan protes kini lengang, digantikan oleh aktivitas masyarakat yang ramah dan santai. Diskusi yang terjadi di media sosial mulai beralih ke topik-topik yang lebih ringan, tanpa jejak ketegangan yang sebelumnya menghiasi lini masa. Dedi Mulyadi terus menjalankan tugasnya sebagai gubernur dengan fokus pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ia menyadari bahwa konflik semacam ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan, dan dengan kerja keras serta kesabaran, harmoni dapat dipulihkan. Habib Bahar, meski kembali ke kehidupan sehari-hari, terus berusaha memperbaiki cara berkomunikasinya. Ia memilih untuk lebih banyak mendekati komunitas dengan cara yang lebih mendalam, membangun pemahaman dan perdamaian yang berkelanjutan. Peristiwa ini tidak hanya membekas dalam memori warga Purwakarta, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi seluruh Jawa Barat. Masyarakat mulai menyadari bahwa konflik yang terjadi bukan hanya masalah personal, tetapi mencerminkan dinamika sosial yang perlu ditangani dengan bijaksana. Keberagaman tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan bersama. Dedi Mulyadi dan Habib Bahar menjadi simbol bahwa meski ada perbedaan pendapat, dialog yang jujur dan penuh rasa hormat dapat menjadi jembatan menuju harmoni. Bab ini menandai berakhirnya konflik yang membekas dalam ingatan, namun meninggalkan jejak yang kuat tentang pentingnya menjaga harmoni sosial dalam segala aspek kehidupan.